Pramuka. Selamat pagi adik-adik kelas 7 yang kakak cintai. Selamat datang kembali dalam pembelajaran Pramuka. Pada hari ini, kami dari Pembina Pramuka hari ini akan memberikan kembali materi singkat mengenai kepramukaan. Yang pertama yaitu mengenai pramuka penggalang, dan yang kedua mengenai tanda pengenal umum dalam pramuka. Selamat belajar, mari kita simak pembelajaran ini dengan baik. Pramuka penggalang. Pernahkah adik-adik berpikir kenapa kita dikatakan sebagai pramuka penggalang? Nah, ini terkait dengan sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Pada saat para pemuda rakyat Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, di mana rakyat Indonesia menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Anggota penggalang terdiri dari 1. Regu, itu terdiri dari 6 sampai dengan 8 orang yang dipimpin oleh pimpinan regu atau pinro yang dipilih oleh anggota regu tersebut. Yang kedua, ada pasukan yang terdiri dari 4 regu yang dipimpin oleh pemimpin regu utama atau pratama yang dipilih oleh seluruh pimpinan regu. Nah, dalam golongan pramuka penggalang ada 3 tingkatan. Yang pertama, penggalang ramu, kedua, penggalang rakit, ketiga, penggalang terap. Nah, setiap tingkatan penggalang ini harus menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU, sehingga mereka akan mendapatkan yang namanya tanda kecakapan umum atau TKU. Berikut adalah tanda umum pengenal seragam pramuka. Yang pertama adalah tanda pelantikan. Yang berbentuk lingkaran itu adalah tanda pelantikan putri. Yang berbentuk bujur sangkar adalah tanda pelantikan putra. Nah, tanda pelantikan putri ini biasanya diletakkan di ujung kerah kiri baju. Sedangkan tanda pelantikan putra diletakkan di ujung atau di atas saku sebelah kiri. Nah, berikutnya adalah tanda pandu sedunia atau disebut mosem. Biasanya diletakkan di atas saku sebelah kanan. Berikutnya ada tanda topi yang berbentuk segi 8 itu untuk putra, sedangkan yang berbentuk lingkaran itu putri. Nah, untuk putra peletakannya di sebelah kiri baret atau topi. Sedangkan untuk putri biasanya diletakkan tepat di tengah-tengah topi. Yang terakhir adalah sentangan leher. Sentangan leher ini untuk putra maupun putri pada saat ini bentuknya sama dan panjangnya kurang lebih 100 cm. Tanda kecakapan umum atau TKU, pramuka penggalang. Tanda kecakapan umum atau TKU ini biasanya akan diperoleh oleh pramuka penggalang setelah melalui ujian syarat kecakapan umum atau SKU. Nah, dalam tanda kecakapan umum dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk penggalang ramu, jumlah tandanya itu 1. Untuk penggalang rakit jumlah tandanya itu 2, dan terap tandanya
3. Pemasangannya biasanya dilakukan di lengan bagian kiri di bawah tanda regu. Ada tanda kecakapan khusus atau TKK. Pramuka penggalang. Tanda kecakapan khusus atau TKK ini biasanya diperoleh ketika pramuka penggalang bisa melalui syarat kecakapan khusus atau SKK. Nah, syarat kecakapan khusus ini sangat banyak jenisnya, tergantung dari keterampilan pramuka penggalang itu sendiri. Yang terakhir adalah tanda pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda ini merupakan kecakapan yang paling tinggi dimiliki oleh seorang pramuka. Karena untuk memiliki tanda pramuka Garuda ini mereka harus melewati ujian syarat pramuka Garuda. Nah, untuk lengkapnya, kalian bisa melihat pemasangan atribut atau tanda pengenal pramuka penggalang putra dan pramuka penggalang putri. Demikian materi singkat dari Kakak Pembina. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, Kakak Pembina berikan tugas untuk mengamati seragam pramuka kalian masing-masing dan tuliskan tanda-tanda pramuka yang ada di seragam pramuka kalian masing-masing. Ingat, yang kalian amati adalah seragam pramuka kalian sendiri. Baik, itu saja dari kakak. Salam pramuka. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih.